Bayangkan, kalau ada sebuah dunia di mana pemerintah bukan hadir untuk melindungi rakyatnya, tapi justru jadi sumber penderitaan, dunia yang penuh dengan birokrasi korup, aparat yang hanya tunduk pada atasan, dan rakyat kecil yang terhimpit aturan absurd. Kedengarannya sih seperti berita harian di TV kan? Tapi menariknya, hal ini menjadi sering inspirasi bagi developer game untuk menyampaikan kritik mereka lewat medium interaktif. Nah, di video kali ini kita akan bakalan bongkar beberapa game terkenal dengan sengaja menyindir pemerintah yang korup dan menindas rakyatnya. Bahkan kadang terlalu mirip dengan realitas yang sedang terjadi pada saat ini. Jadi, kalau kamu gamer yang penasaran, tonton sampai habis karena ini bukan sekedar review game, tapi juga refleksi tentang dunia nyata. Oke, mari kita mulai pembahasan dari sebuah game legendaris Paper Please. Dibuat oleh LucasPop pada tahun 2013. Game ini secara sederhana menaruh kita di posisi petugas imigrasi di sebuah negara fiksi bernama Artotska. Tugas kita memeriksa dokumen, paspor, dan visa. Kelihatannya sih membosankan. Tapi semakin lama kamu akan sadar ada lapisan satir politik yang sangat dalam. Game ini menyindir keras bagaimana pemerintah otoriter menggunakan birokrasi untuk mengontrol warganya. Setiap keputusan yang kamu buat, apakah membiarkan seorang imigran masuk atau menolaknya, punya konsekuensi. Kalau kamu terlalu banyak membantu rakyat yang tertindas, keluargamu sendiri bisa kelaparan atau mati. Tapi, kalau kamu patuh pada aturan korup, kamu ikut melanggengkan sistem yang menindas. LucasPop sendiri pernah bilang, dia ingin pemain merasakan beban moral bekerja di bawah rezim otoriter. Jadi bukan sekedar main game, tapi ikut merasakan jadi korban sekaligus kaki tangan pemerintahan yang busuk. Berikutnya ke game yang lebih satir dan penuh humor, yaitu Tropico series. Sejak rilis pertamanya tahun 2001, Tropico memberi kesempatan pemain untuk menjadi diktator di sebuah pulau Karibia. Tapi jangan salah, meskipun dikemas dengan musik ceria dan vibe santai, game ini sebenarnya sindiran tajam terhadap pemerintah yang korup. Kamu bisa memilih jadi pemimpin yang adil, tapi sebagian besar pemain justru tergoda untuk memperkaya diri sendiri, membangun istana mewah, dan menekan rakyat dengan pajak. Developer dengan cerdas menyindir bagaimana kekuasaan selalu datang dengan godaan korupsi. Bahkan ada fitur propaganda dan manipulasi media. Mirip banget sama apa yang terjadi di dunia nyata, ketika buzzer politik dipakai untuk menutupi kebusukan penguasa. Tropico membuat kita tertawa, tapi juga membuat kita berpikir, loh, bukannya ini persis kayak kondisi negara gua sekarang? Kalau berbicara perlawanan rakyat terhadap rezim otoriter, Half-Life 2 jadi salah satu contoh paling ikonik. Di game ini, bumi dikuasai oleh Combine, sebuah kekuatan asing yang menindas umat manusia. Tapi, kalau kita gali lebih dalam, Combine itu ibarat simbol pemerintah otoriter yang memantau rakyat, membatasi kebebasan, dan hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri. Ada nuansa distopia yang kental, di mana kamera pengawas ada di mana-mana. Polisi jadi alat represi, dan suara rakyat dipaksa untuk diam. Gabe Newell dan tim Valve memang nggak pernah secara eksplisit bilang ini kritik terhadap pemerintah tertentu. Tapi banyak gamer dan pengamat menyadari paralelnya dengan negara-negara otoriter di dunia nyata. Bahkan sampai hari ini, Half-Life 2 masih dianggap sebagai metafora kekuatan tentang apa yang terjadi kalau sebuah rezim menguasai rakyat tanpa perlawanan. Nah, kalau kita ngomongin developer yang memang doyan nyelipin kritik politik, Hideo Kojima dan seri Metal Gear Solid nggak bisa dilewatkan. Kojima sering banget nyinggung isu-isu kayak manipulasi informasi, perang yang dikendalikan korporasi, sampai pemerintah yang sembunyi di balik propaganda. Di Metal Gear Solid 2 Son of Liberty, ada salah satu twist paling berani. Pemerintah menggunakan AI untuk mengontrol informasi publik. Kedengarannya sih kayak fiksi sains, tapi kelihatan realitas sekarangnya. Bukankah algoritma media sosial juga dipakai untuk mengontrol opini publik?
Kojima seperti sudah memprediksi bagaimana pemerintah modern dan korporasi teknologi bisa bekerja sama dengan mengendalikan rakyat lewat informasi. Jadi, kalau kamu pikir Metal Gear Solid cuma game tentang spionase, sebenarnya ada pesan yang jauh lebih dalam. Jangan percaya begitu saja pada narasi yang disajikan pemerintah. Lalu ada game This War of Mine yang mengambil sudut pandang berbeda, bukan dari tentara atau penguasa, tapi dari rakyat sipil yang terjebak di tengah peperangan. Developer Eleven Lab Studio terinspirasi dari pengepungan Sarajevo, di mana warga sipil menderita bertahun-tahun akibat konflik yang dibiarkan begitu saja oleh pemerintah dan pihak penguasa. Game ini jadi sindiran keras terhadap pemimpin yang lebih memilih peperangan daripada melindungi rakyatnya. Kamu sebagai pemain harus mengatur makanan, obat, dan tempat tinggal untuk bertahan hidup. Sementara di luar sana, pemerintah sibuk dengan politik kekuasaan. Inilah realitas pahit. Rakyat selalu jadi korban, sementara pemerintah hanya menjadi penonton atau bahkan dalang penderitaan itu sendiri. Kalau bicara soal pemerintah yang memata-matai rakyatnya, game Overwhelmed jelas masuk daftar. Dirilis tahun 2016, game ini menaruh kamu di kursi seorang analis pemerintah yang bisa mengakses data online, chat, bahkan rekaman pribadi warga. Awalnya, game ini terlihat seperti usaha melawan terorisme, tapi makin lama makin jelas, sistem ini bisa dengan mudah dipakai untuk menekan rakyat, memanipulasi kebenaran, dan menghapus kebebasan. Sang developer terang-terangan bilang bahwa Overwhelmed adalah refleksi dari dunia nyata, di mana teknologi bisa menjadi senjata pemerintah untuk mengontrol rakyat. Lihat saja apa yang terjadi di dunia modern. Negara-negara besar menggunakan teknologi pengawasan untuk membuka melawan politik atau mengawasi warganya tanpa izin. Overwhelmed adalah alarm keras untuk semua gamer tentang bahaya Big Brother yang makin nyata. Terakhir, ada Watch Dogs series yang fokus pada hacker dan perlawanan terhadap sistem pengawasan digital. Di Watch Dogs 2, misalnya cerita jelas mengarah pada sindiran terhadap kolaborasi antar pemerintah dan korporasi besar teknologi. Data rakyat dipakai untuk memanipulasi opini publik, memenangkan pemilu, dan mengontrol jalannya demokrasi. Ubisoft sendiri bilang mereka ingin pemain menyadari bahaya dunia yang sepenuhnya terkoneksi tapi dikontrol oleh segelintir orang. Lagi-lagi, kedengarannya fiksi, tapi realitas sekarang kita menunjukkan bahwa hal yang sama. Data pribadi disalahgunakan untuk kepentingan politik dan ekonomi, sementara rakyat cuma bisa menjadi penonton. Nah, semua game yang tadi saya sebutkan punya satu benang merah. Mereka bukan sekedar hiburan, mereka adalah kritik, satir, bahkan peringatan terhadap bagaimana kekuasaan bisa dengan mudah berubah menjadi penindasan kalau rakyat diam. Dari Paper Please yang membuat kita merasa birokrasi otoriter, sampai Watch Dogs yang membuka mata kita soal bahaya pengawasan digital. Semua game ini punya pesan. Hati-hati sama pemerintah yang terlalu banyak kekuasaan, karena ujung-ujungnya rakyat yang menjadi korban. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa melihat kondisi ini juga di dunia nyata kita? Jawabannya jelas bisa. Lihat berita-berita sehari-hari tentang korupsi pejabat, aparat yang lebih tunduk pada perintah kekuasaan daripada hukum, atau data rakyat yang disalahgunakan demi kepentingan politik. Sama seperti game, kita sering kali dipaksa memilih diam demi aman atau bersuara menanggung resiko. Bedanya, ini bukan game, ini realita. Jadi buat kamu para gamer, jangan cuma berhenti di layar. Jadikan pengalaman bermain game sebagai cermin untuk melihat dunia nyata. Kalau di game saja kamu muak melihat pemerintah korup dan menindas, kenapa di dunia nyata kita harus diam? Ingat, dalam setiap sistem, entah di dunia nyata ataupun dunia digital, rakyat punya peran penting untuk melawan ketidakadilan. Kalau kamu setuju bahwa game bukan hanya hiburan, tapi juga media perlawanan, jangan lupa untuk komentar di bawah. Apakah kamu pernah bermain salah satu game tadi dan merasakan kayak lagi di dunia nyata?
Atau kamu punya contoh game lain yang juga menyindir permintaan korup? Share pendapat kamu di bawah. Dan kalau kamu percaya bahwa gamer juga bisa menjadi suara perubahan, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Karena diam itu sama saja dengan membiarkan mereka yang korup tetap berkuasa.